Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya, April Rahmat, di channel The Heroes Education. So, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kelistrikan ya, tentunya. Jadi, hari ini sedikit berbeda dengan materi biasanya, yang mana biasanya saya menggunakan PowerPoint. Kali ini saya menggunakan website ya, atau blog. Nah, website atau blog ini kalian dapat kunjungi secara langsung tentunya dengan menggunakan browser pada handphone maupun komputer kalian, baik itu Google Chrome, Opera, Mozilla, dan lain sebagainya ya. Oke, kita langsung saja bagaimana pembahasannya, kita ikutin sekarang. Langkah yang pertama, kalian bisa mengetikkan langsung Hero Aprito ya. Setelah itu Google nanti akan mencari dan akan muncul di sini yang halaman paling pertama, yaitu The Power of Knowledge. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan beberapa menu, tapi kita nggak usah ke menu ya, karena materi kita sudah ada di sini, yaitu materi kelima tentang prinsip kerja daripada sistem instrumen. Oke, kita open ya. Seperti apakah? Mudah-mudahan kelihatan ya. Dan satu lagi, nanti akan ada beberapa kata kunci, yang mana kata kunci ini nantinya wajib kalian isi ketika kalian absensi ya. Nah, saat absensi itu kalau kalian tidak mendapatkan kata kunci, maka kalian tidak akan bisa absen. Nah, ini ada sedikit inovasi ya, inovasi yang saya dapatkan. Jadi ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah kalian bisa tulis atau kalian bisa ketik dengan huruf kecil semua, yaitu prinsip spasi kerja spasi sistem instrumen. Oke ya. Kalian bisa ya, saya notepadkan dulu biar saya ingat juga. Kata kunci yang pertama adalah prinsip spasi kerja spasi sistem spasi instrumen ya. Oke, itu adalah kata kunci yang pertama. Kita langsung masuk ke dalam materi. Sistem instrumen merupakan komponen pada sepeda motor berupa alat ukur yang nantinya akan memberikan informasi kepada pengendara tentang keadaan daripada sepeda motornya sendiri. Alat ukur ini ada yang bekerja secara mekanis ataupun elektronik ya, atau elektris ya. Jumlah komponen sistem instrumen pada sepeda motor tidak selalu sama. Biasanya semakin mahal pada kendaraannya, harganya ya tentunya ya, akan semakin lengkap dan canggih juga sistem instrumennya. Beberapa contoh komponen sistem instrumen antara lain adanya speedometer, tachometer, voltmeter jam ya, jam gitu ya, bukan jam. Terus ada pengukuran suhu mesin, pengukuran volume bahan bakar, dan lain sebagainya. Sistem instrumen ini juga meliputi sistem peringatan yang akan memberikan tanda jika terjadi kerusakan atau gangguan-gangguan pada bagian atau komponen tertentu. Nah, kita bisa lihat ya di sini di gambarnya ya. Di gambar speedometer ini kita bisa melihat ada beberapa teknologi atau kecanggihan ya yang ada pada sistem instrumen. Di antaranya adalah di sini ada pengaturan suhu mesin. Di sini ada engine checking ya. Di sini ada volume bahan bakar, terus ada transmisinya juga, dan ini sifatnya elektris ya, atau elektronik, bukan mekanik atau mungkin analog ya, seperti itu. Oke ya. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan dari gambar ini. Speedometer merupakan komponen yang digunakan untuk dapat mengukur kecepatan speedometer. Ada 2 macam speedometer, yaitu tipe mekanis dan juga tipe elektrik. Speedometer tipe mekanis bekerja secara mekanis dengan mengandalkan putaran pada roda depan yang diteruskan melalui kabel speedometer ke mekanisme speedometer. Speedometer dengan tipe elektrik memiliki prinsip kerja yang sama. Perbedaannya, speedometer elektrik ini sudah tidak bekerja secara elektrik.
Ya, perbedaannya speedometer mekanis maksudnya mungkin ya sudah tidak bekerja secara elektrik. Nah, gitu ya kurang lebih. Berarti ini ada salah tipe ya atau salah pengetikan. Untuk mengukur kecepatan speedometer, speedometer elektrik mengukur putaran roda depan, gear depan, ataupun poros output transmisi dengan sensor khusus. Jadi, ada yang elektris, itu biasanya diletakkan pada bagian roda depan, belakang, maupun pada putaran daripada mesin ya, seperti itu. Atau poros output transmisi. Data yang dihasilkan sensor akan langsung dikirim menuju ke speedometer dan ditampilkan dalam bentuk angka digital. Kalau speedometer elektrisnya tipe digital ya, seperti itu. Ada juga yang tipe analog ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Speedometer digital umumnya sudah menggunakan panel TFT LCD. Apa tuh TFT LCD? TFT LCD adalah Thin Film Transistor Liquid Crystal Display. Nah, LCD-nya adalah Liquid Crystal Display. TFT-nya adalah Thin Film Transistor. Oke ya, sehingga tampilannya terkesan lebih modern dan lebih mudah untuk dibaca. Namanya digital itu memang menurut saya namanya digital itu lebih mudah dipahami ya, lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca seperti itu dibandingkan dengan manual ataupun analog ya. Kalau manual dan analog sedikit sulit ya kalau kalian tidak mempelajarinya dari awal. Tapi kalau untuk yang digital itu kita bisa melihatlah secara langsung gitu kan ya. Oke. Selanjutnya komponennya ada yang namanya takometer. Takometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan pada putaran mesin dan dengan satuan RPM atau rotation per menit. Tidak semua kendaraan sepeda motor memiliki dan menggunakan takometer. Biasanya hanya pada sepeda motor tipe sport dan tipe bebek atau skuter matic tertentu yang menggunakannya. Takometer bermanfaat untuk memadu pengendara di saat melakukan perpindahan gigi yang disesuaikan dengan tipe mekanis dan juga elektrik. Takometer mekanis bekerja dengan cara menerima putaran mesin melalui kabel takometer dan menampilkannya di takometer tersebut. Takometer digital bekerja dengan mengolah data yang dihasilkan, ya, sensor putar mesin atau crankshaft position sensor CPS ya, crankshaft position sensor, dan ditampilkan pada takometer. Takometer digital lebih banyak digunakan pada kendaraan sepeda motor yang menggunakan sistem injeksi pada bahan bakar. Oke ya, kita bisa mendapatkan dua materi ya, maksudnya dua komponen. Yang pertama adalah speedometer dan yang kedua adalah takometer. Yang ketiga adalah indikator position gigi persneling. Indikator ini hanya digunakan pada kendaraan sepeda motor yang menggunakan transmisi tipe manual saja ya, yaitu tipe bebek dan juga tipe sport. Kalau kita dengar kata position gear atau position gigi ya, oke, itu hanya dimiliki pada kendaraan tipe sport dan juga tipe bebek. Dulu indikator ini hanya berupa sebuah indikator netral saja yang dipergunakan untuk dapat menunjukkan kalau transmisi ini berada pada posisi netral. Indikator netral menggunakan lampu dengan warna hijau dan sampai saat ini masih berwarna hijau. Kalau kalian lihat ya, biasanya tulisan N tadi ya itu selalu diberikan lampu berwarna hijau. Selanjutnya tidak hanya ya posisi netral saja yang ditampilkan, tetapi semua gigi juga ikut ditampilkan pada panel instrumen. Ya ada beberapa kendaraan yang menggunakan seperti itu. Contohnya seperti motor yang saya gunakan adalah motor smash. Nah di smash itu ketika netral ada tulisannya transmisi 1 masuk 2 3 4. Itu terlihat semua bahwa oh saat ini saya sedang masuk ke dalam gigi ketiga misalnya seperti itu. Oh saat ini saya sedang menurunkan transmisi saya ke gigi 2 dan lain sebagainya. Kalau yang tidak biasanya hanya netral saja dan juga paling tinggi ya, misalnya sebutannya apa ya, dulu saya punya Satria juga namanya top kalau nggak salah ya. Top itu artinya transmisi yang paling sudah akhir ya,
paling sudah akhir. Jadi kalau kalian melihat itu logika ya, bermain logika. Oh, saya sudah masuk gigi 2 nih, oh saya sudah masuk gigi 3 dan seterusnya. Itu nanti secara tidak langsung kalian akan memahaminya ya ketika kalian sudah menggunakan kendaraan tersebut. Itu yang saya rasakan. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu berupa indikator lampu dan angka digital. Indikator lampu dipergunakan panel instrumen konvensional, sedangkan angka digital lebih banyak digunakan pada instrumen LCD. LCD itu tadi apa? Liquid Crystal Display. Oke. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu hanya dengan memanfaatkan saklar yang terpasang di bak transmisi. Saklar ini diaktifkan oleh tonjolan dari shift drum yang jumlahnya sesuai dengan gigi ditambahkan 1 dengan posisi netral. Saat tonjolan pertama mengenai saklar, maka lampu indikator pada gigi 1 akan menyala dan seterusnya. Bila kedua, ketiga, dan keempat, maka dia akan menyala secara otomatis. Saklar ini akan memutus dan menghubungkan masa lampu indikator posisi gigi. Jadi sewaktu saklar tersebut terhubung, lampu indikator tersebut akan menyala karena mendapatkan massa. Nah, itu adalah sistem kerja yang dimiliki oleh indikator position gigi persneling. Oke, kita sudah mempelajari 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah speedometer, yang kedua adalah tachometer, yang ketiga adalah indikator ya. Indikator posisi gigi persneling. Oke, kata kunci yang kedua adalah kita mendapatkan TFT, huruf kecil semua ya. TFT ya. TFT LCD. Oke, kata kunci kedua ya. Tinggal satu kata kunci lagi. Pengukur volume bahan bakar atau yang disebut dengan fuel level meter. Nah, ini lumayan nih penjelasannya ya. Jadi simak dengan baik supaya apa memahami tentunya dengan sangat baik. Pengukuran volume bahan bakar dipergunakan untuk dapat memberi petunjuk kepada pengendara sisa bahan bakar yang tersimpan di dalam tangki bahan bakar yang kita gunakan. Indikator bahan bakar terdiri dari 2 komponen, yaitu pengirim sinyal dan juga penerima sinyal. Pengirim sinyal berada pada tangki atau tangki bahan bakar, dan penerima ialah sinyal, pengirim sinyal, dan penerima sinyal. Pengirim sinyal berada pada tangki bahan bakar dan berarti ketikannya ada 2 nih. Bahan bakar dan penerima sinyal terdapat pada panel instrumen. Terdapat 2 jenis pengukuran volume bahan bakar, yaitu bimetal dan juga cross coil. Pengukuran volume bahan bakar tipe cross coil, posisi jarum penunjuk tidak akan pernah kembali ke E atau empty. Jadi ketika kalian menggunakan sepeda motor dan kunci kontak dalam posisi off, tapi bahan bakarnya tidak turun ke E, itu menggunakan tipe cross coil ya. Tapi ketika kamu nyalakan matikan kunci kontak dan bahan bakar tersebut jarumnya menunjukkan ke E, nah ini menggunakan tipe yang lain. Oke, kita cek lagi ya. Keuntungan. Keuntungannya penggunaan pengukuran volume tipe cross coil ini dibandingkan dengan tipe bimetal ialah ketelitiannya lebih tinggi. Sudut jarum penunjuk cukup luas dan tidak membutuhkan pengatur tegangan. Nah, ini adalah tipe cross coil keuntungannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Cara kerja pengukuran volume bahan bakar tipe cross coil dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Jarum penunjuk digerakkan oleh sebuah rotor magnet. Jika arus listrik mengalir ke cross coil, kumparan ini akan dapat membangkitkan medan magnet yang menyebabkan rotor magnetnya berputar serta jarum penunjuk bahan bakar bergerak. Oke. Saat posisi bahan bakar penuh, pelampung dari komponen pengirim sinyal akan naik, maka nilai hambatannya menjadi nilai terkecil. Arus listrik mengalir dari baterai ke kunci kontak, lampu kumparan L1 dan L2, komponen pengirim sinyal dan menuju ke massa. Namun L3 dan L4 tidak dialirkan oleh arus listrik. Medan magnet yang kuat terbentuk pada kumparan L1 dan L2 yang menggerakkan jarum penunjuk ke kanan menuju ke posisi F atau full. Saat jumlah bahan bakar mulai berkurang ya hingga habis dan tangki kosong, nilai hambatan di komponen pengirim sinyal semakin besar, maka nilai
Maksimumnya arus listrik akan mengalir dari baterai menuju kunci kontak, kumparan L1, L2 dilanjutkan ke L3 dan L4 serta menuju massa. Arus listrik yang mengalir ke kumparan L3 dan L4 lebih besar dibandingkan dengan arus yang mengalir menuju kumparan L1 dan juga L2. Maka kumparan L3 dan L4 akan membentuk medan magnet yang lebih kuat. Kemagnetan ini akan dapat menarik jarum penunjuk jumlah bahan bakar ke arah E atau empty. Oke, kita mendapatkan kesimpulan bahwa di sini kita punya dua tipe pada bahan bakar ya. Pengirim sinyal bahan bakar kurang lebih seperti itu. Penunjuk atau indikator seperti itu ya. Ada yang tipe cross coil, ada yang tipe bimetal. Kalau cross coil tadi ketika kunci kontak posisi off, maka jarum pada bahan bakar tersebut tidak akan turun menuju ke empty. Sedangkan pada tipe bimetal ini kebalikannya, ketika kalian melakukan posisi off, dia akan turun ke tipe empty. Begitu kalian nyalakan kunci kontak posisi on, maka jarum pada bahan bakarnya akan naik ya, seperti itu. Nah, yang mana yang kalian miliki pada sepeda motor kalian? Apakah tipe cross coil ataukah tipe bimetal seperti itu? Oke. Kita lanjut lagi. Pengukur suhu pada mesin atau engine temperature. Nah, banyak dipergunakan pada kendaraan roda 2 yang menggunakan sistem pendingin air. Komponen ini dipergunakan untuk dapat menunjukkan suhu cairan pendingin yang mewakili suhu mesin saat sedang bekerja. Dengan komponen ini terjadinya overheat dapat dihindari disebabkan suhu mesin selalu akan terpantau. Pengukuran suhu mesin menggunakan sensor suhu pada umumnya yang terpasang pada bagian saluran pendingin. Sensor ini ialah termistor yang nilainya akan selalu berubah seiring dengan perubahan pada suhu cairan pendinginnya. Terdapat 3 bentuk pengukuran suhu mesin, diantaranya adalah lampu peringatan, indikator mekanis dengan jarum penunjuk, dan juga indikator yang menyajikan suhu mesin dalam bentuk angka digital atau elektrik. Kendaraan roda 2 jenis yang paling banyak digunakan yaitu lampu indikator dan juga angka digital. Cara kerjanya mirip dengan pengukuran volume pada bahan bakar, yaitu dengan memanfaatkan perubahan nilai hambatan sensor suhu. Perubahan nilai hambatan ini lalu diinterpretasikan ke dalam bentuk suhu mesin. Alhasilnya ditampilkan pada pengukuran suhu mesin baik berupa lampu indikator atau angka digital. Nah, itu adalah pengukuran suhu mesin. Pada kendaraan tidak semua kendaraan menggunakan pengukuran suhu mesin atau engine temperature. Hanya saja engine temperature ini itu banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan tipe yang menggunakan pendingin air ya, tipe sport ya, seperti itu. Kesimpulannya kita dapatkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir, yaitu pengukuran tegangan listrik atau voltmeter ya. Dulu voltmeter ini jarang sekali digunakan pada kendaraan roda 2 khususnya yang diproduksi serta dipasarkan di Indonesia. Voltmeter ini mulai banyak dipergunakan saat populasi motor injeksi. Semakin banyak keputusan perusahaan untuk menghilangkan engkol atau kickstarter pada kendaraan, membuat banyak kendaraan menggunakan voltmeter ini. Prinsip kerjanya dibaut menjadi satu dengan panel instrumen dan selalu bekerja selama sistem kelistrikan pada sepeda motor dialirkan oleh arus listrik. Nah, guys, jadi pada voltmeter ini ya, itu digunakan untuk mengetahui ya, tentunya pada baterai ya, seberapa besar gitu kan ya, apakah masih bisa digunakan atau tidak, dengan tujuan kita mengetahui bahwa arus pada baterai tersebut masih bagus atau dapat dikatakan masih baik ya. Sedangkan pada kendaraan sekarang itu banyak engkol atau kickstarter yang dilepas atau sudah tidak digunakan. Alasannya adalah karena dengan adanya voltmeter ini seperti itu, sehingga banyak perusahaan memutuskan ya udahlah nggak usah pakai engkol kita atau kickstarter itu, kita gantikan dengan yang namanya baterai. Intinya adalah pasti akan yang namanya balik lagi ke budget. Semakin banyak variasi
atau semakin banyak ya tadi ya fasilitas yang dimiliki oleh suatu kendaraan, maka servis atau perawatannya juga akan jauh lebih mahal tentunya. Oke, guys, cukup ya sampai di situ materi kita atau pertemuan kita untuk yang prinsip kerja sistem instrumen, dan kata kunci yang ketiga adalah mahal. Oke. Prinsip kata kunci yang ketiga saat kalian mengisi adalah mahal dengan huruf kecil semua. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan, silahkan kalian komen saja melalui melalui WhatsApp saya ataupun melalui kolom komentar. Thank you, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.